pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Pagi. Baik, hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan kita yang berikut ini. Baik, apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sebelum memulai kegiatan kita, jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang sudah Ibu bagikan di WA grup ya. Kali lalu kita sudah mempelajari bagaimana merawat telepon. Ya, Ibu berharap maka kalian masih mengingatnya karena materi ini artinya sangat bermanfaat untuk kalian. Suatu saat kalian jika terjun ke lapangan atau bekerja pada suatu perusahaan, kalian bisa mempraktekannya. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita mengharapkan doa. Baik, terima kasih Yuven. Baik, ada yang masih mengingatnya bagaimana cara merawat telepon? Saya, Ibu. Ya, silakan. Cara merawat telepon yang pertama, bersihkan pesawat telepon secara rutin dengan mengelapnya, terutama bagian gagang telepon yang akan digunakan untuk berbicara. Yang kedua, letakkan gagang telepon dengan benar sehingga jika telepon dapat diketahui. Yang ketiga, telepon mati atau ada permasalahan, segera hubungi petugas Telkom terdekat. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Francisca atas jawabannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki atau mempelajari materi tentang bagaimana menggunakan alat-alat komunikasi tersebut. Baik, kita akan lihat pada PPT yang akan kita tampilkan berikut ini. Materi kita masih seperti kali lalu tentang prosedur alat telepon, faksimiles, mikrofon ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini tentang menerapkan alat komunikasi dalam transaksi, yaitu telepon, faksimiles, mikrofon. Materi kita itu yang pertama, cara menggunakan telepon, cara menggunakan faksimiles, dan cara menggunakan mikrofon. Baik, yang pertama cara menggunakan telepon. Yang pertama itu ada tata cara dalam menangani telepon masuk. Artinya bahwa yang pertama setiap kali telepon berdering harus segera diangkat. Jangan sampai dering telepon berbunyi lebih dari 3 kali. Kemudian yang terakhir, menutup telepon setelah penelpon memutuskannya terlebih dahulu. Jangan pernah telepon tanpa mengucapkan terima kasih ya. Kemudian letakkan gagang telepon secara perlahan-lahan. Jangan dibanting. Baik, itu cara menerima telepon. Tata cara dalam melakukan telepon keluar. Ya. Siapkan nomor telepon yang akan dihubungi. Kemudian sediakan lembar pesan telepon dan alat tulis untuk mencatat hasil pembicaraan. Setelah itu letakkan gagang telepon dengan perlahan-lahan. Jadi itu tata cara dalam melakukan telepon keluar. Yang berikut, prosedur penanganan informasi secara lengkap. Artinya bahwa jika kita menerima telepon dari luar dan telepon tersebut ditujukan kepada atasan maupun rekan Anda harus benar-benar memahami prosedur penanganan informasi dengan lengkap dan tepat. Anak-anak, ini adalah video tutorial bagaimana menggunakan telepon yang baik dan benar. Telepon dan baik, silakan diperhatikan. Tentu tinggal kita pencet tombolnya, kalau sudah diangkat dan kita mau mematikannya, tinggal kita ya, selesai. Itulah tutorial cara menelpon telepon melalui telepon bunyi. Sekarang kita masuk kedua, cara menggunakan faksimiles. Jadi ada beberapa proses cara kerja ya. Yang pertama proses kerja atau cara kerja faksimiles. Si pengirim dan si penerima masing-masing harus mempunyai mesin faksimiles dan nomor telepon. Yang berikut, kertas. Kertas yang dimasukkan adalah kertas khusus yang dinamakan heat sensitive thermal. Pemilihan mode.
Dalam mengirim suatu dokumen ada 3 pilihan mode. Cara pengiriman fax itu bisa manual, bisa juga secara otomatis. Baik anak-anak, di sini Ibu akan tampilkan juga video cara pengiriman fax. Akan menjelaskan bagaimana cara mengirim fax dengan mesin fax. Pertama, kita siapkan dokumen yang akan kita kirim. Kita pasang dokumennya dengan tulisan yang menghadap ke bawah. Setelah itu kita angkat telepon, kita pilih nomor yang akan kita tuju. Setelah kita dengarkan bunyi tanda, kemudian kita pencet tombol start atau fax. Setelah itu gagang telepon kita letakkan dan fax akan terkirim. Demikian cara mengirim fax. Baik, jadi tadi itulah bagaimana cara kita mengirim surat melalui mesin fax. Baik anak-anak, ini adalah cara kerja mikrofon. Yaitu gelombang suara yang akan membentur diafragma yang terdiri dari membran plastik yang sangat tipis. Kemudian diafragma akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang akan diterimanya. Kalian diskusikan cara kerja jaringan telepon. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Kami dari kelompok 1 ingin menambahkan. Cara kerja jaringan telepon. 1. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Terima kasih. Iya, terima kasih Novita dan teman-teman dari kelompok 1. Kita memberikan aplaus dari rumah masing-masing untuk kelompok 1. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara kerja jaringan telepon yang pertama, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat komunikasi. Terima kasih untuk Neni dan teman-teman dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk teman-teman dari kelompok 2 dari rumah masing-masing. Baik, yang berikut kelompok 3, silakan. Cara kerja jaringan telepon. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Iya, terima kasih Auxilia dan teman-teman dari kelompok 3. Materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ibu persilakan. Kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama, dalam penggunaan telepon, kita perlu mengetahui cara penerimaan dan menelepon keluar yang benar. Kesimpulan yang kedua, cara kerja fax ada 4. Yang pertama, harus ada mesin fax dan nomor telepon untuk si penerima dan pengirim. Keempat, tekan sheet secara otomatis kertas yang dikirimkan masuk ke mesin. Terima kasih Estefania atas kesimpulannya. Untuk pendalaman materi, silakan kerjakan evaluasi yang sudah Ibu berikan linknya tadi di WA Group. Untuk materi kita berikutnya atau pertemuan kita kali berikutnya, kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan. Bagaimana kita membuat laporan usaha, ya. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Silakan salah satu dari kalian memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita menutupi dengan doa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andre. Baik, anak-anak, demikian pertemuan kita kali ini. Selamat pagi anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Pagi.